Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke materi pada pertemuan minggu kedua. Kita akan membahas tentang konsep dasar analisis deret waktu atau beberapa teori yang terkait atau yang sangat dibutuhkan menjadi dasar pada mata kuliah analisis deret waktu ini. Yang pertama yaitu tentang dasar teori proses stokastik, kemudian nilai harapan, yaitu mean, varian, dan kovarian, kemudian definisi stasionaritas, fungsi autokorelasi, karakteristik model random walk, dan white noise. Kita akan bahas satu persatu konsep dasar dari analisis deret waktu. Yang pertama, apa itu definisi dari proses stokastik? Proses stokastik atau stochastic process merupakan barisan dari variabel acak atau kumpulan dari variabel-variabel acak YT, di mana T-nya itu bisa secara umum bisa dalam indeks waktu atau bisa dalam indeks yang lain, misalkan lokasi. T-nya itu sebagai indeks. Kalau di dalam deret waktu, maka proses stokastik barisan variabel acak YT di mana T-nya itu dalam indeks waktu. Bisa diskrit, bisa kontinu. Jika T ada di domain waktu, maka barisan variabel acak tersebut disebut sebagai deret waktu atau time series. Ya, itu tadi definisi proses stokastik, dan deret waktu merupakan salah satu contoh dari proses stokastik di mana T-nya merupakan waktu. Kemudian sifat-sifat nilai harapan, varians, kovarians, dan korelasi. Ini saya mereview kembali konsep nilai harapan, varian, kovarian, dan korelasi sebagaimana yang telah dijelaskan di pengantar teori peluang, kemudian di statistika matematika. Nah, ini saya coba mereview kembali supaya nanti bisa digunakan pada analisis deret waktu. Jadi kita misalkan punya dua variabel acak yaitu X dan Y. Kemudian kita ada konstanta, misalkan A, B, C, D itu adalah konstanta. Maka sifat-sifat nilai harapan, jika kita punya fungsi AX plus BY plus C, maka nilai harapan dari fungsi tersebut adalah A, EX plus BEY plus C. Ya, jadi nilai harapan dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Kemudian nilai harapan dari konstanta dikalikan peubah acak merupakan konstanta dikalikan nilai peubah acak tersebut. Jika X dan Y saling bebas, maka nilai harapan perkalian dari dua peubah acak itu sama dengan perkalian dari nilai harapan masing-masing peubah acak. EXY sama dengan EX dikalikan EY. Sekali lagi, ini hanya berlaku jika X dan Y saling bebas. Jika XY tidak saling bebas, maka tidak berlaku seperti ini. Kemudian sifat-sifat varian. Sifat-sifat varian yang pertama, varian dari suatu fungsi A plus BX, A konstanta, B konstanta, X variabel acak akan sama dengan B kuadrat var X. Ya, itu kalau diuraikan itu sama dengan var A plus var BX. Var dari suatu konstanta sama dengan 0, kemudian var BX itu sama dengan B kuadrat var X. Nah, secara umum jika kita punya fungsi AX plus BY, AB konstanta, X dan Y variabel acak, maka var AX plus BY itu sama dengan A kuadrat var X plus B kuadrat var Y plus 2AB kovarian X, Y. Jika XY saling bebas, maka akan berlaku kovarian XY itu sama dengan 0, maka var AX plus BY akan sama dengan A kuadrat var X plus B kuadrat var Y.
Nah, mohon nanti Anda ingat kembali ya, karena ini nanti akan banyak sekali dipakai ketika kita mulai menduga parameter pada model analisis deret waktu. Melihat stasionaritasnya juga, itu nanti kita akan sangat membutuhkan sifat-sifat ini juga ketika identifikasi model. Jadi ketika identifikasi, kemudian pendugaan parameter, kemudian diagnostik model, itu kita gunakan sifat-sifat ini. Selanjutnya kovarian. Sifat-sifatnya kovarian dari A plus BX dengan C plus DY, A, B, C, D konstanta, X, Y variabel acak, itu sama dengan B kali D kovarian X, Y. Nah, nanti pembuktiannya Anda bisa lihat detailnya di buku Crayer. Kemudian kovarian X plus Y dengan Z itu sama dengan kovarian XZ plus kovarian YZ. Kovarian X, X itu tidak lain adalah var X. Kemudian kovarian X, Y itu sama dengan kovarian YX. Dan jika X, Y saling bebas, maka kovarian X, Y sama dengan 0. Berikutnya, kaitannya dengan kovarian itu adalah korelasi. Korelasi A plus BX dengan C plus DY itu sama dengan sin dari konstanta B kali D korelasi X, Y. Sinnya jika B perkalian antara dua konstanta itu bernilai positif, maka nanti akan tanda itu akan bernilai 1. Kalau perkalian BD sama dengan 0, maka tanda BD nanti akan bernilai 0. Begitu pula kalau perkalian BD negatif, maka sin BD akan sama dengan minus 1. Ya, itu adalah review tentang nilai harapan, varian, kovarian, korelasi. Nah, sobat, sekarang kita akan gunakan sifat-sifat tersebut pada deret waktu. Ya, tadi saya sudah sampaikan proses stokastik, yaitu barisan dari variabel acak, di mana T-nya itu barisan variabel acak YT, di mana T-nya itu waktu. Ini misalkan time-nya itu discrete ya, time bisa continue, bisa discrete. Untuk time discrete itu 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Jadi nilai T-nya kalau 0 itu berarti sekarang, plus 1 itu besok, kalau minus 1 itu kemarin, dan seterusnya ya. Kemudian kita bisa dapatkan means dari YT itu sama dengan mu T. Jadi mu T itu adalah rata-rata pada waktu T, atau kita tulis EYT, T-nya 0 plus minus 1 plus minus 2. 2.21 itu rumus yang ada di Crayer. Nanti Anda bisa cek kembali di buku tersebut. Ya, jadi mu T adalah nilai harapan proses pada waktu T, dan secara umum mu T dapat berbeda pada setiap titik waktu T. Kemudian fungsi autocovariance atau autocovariant function. Nah, kenapa disebut autocovariant? Karena kita nanti akan mencari kovarian dari peubah yang sama tapi pada waktu yang berbeda. Itu bedanya autocovariant dengan tanpa auto, kovarian dan dengan autocovariant. Autocovariant function simbolnya adalah gamma T, S berarti itu kovarian pada waktu T dengan S. Didefinisikan sebagai kovarian YT, YS untuk TS-nya bernilai 0 plus minus 1 plus minus 2, jadi T dan S adalah indeks waktu. Kemudian kita bisa dapatkan kovarian YT, YS itu nilai harapan YT dikurangi mu T dikalikan YS dikurangi mu S sama dengan ekspektasi YT, YS dikurangi mu T, mu S. Nah, kalau kita tahu kita sudah mempelajari autocovariant function atau fungsi autocovarian, kita juga bisa dapatkan autokorelasi. Ini korelasi pada variabel yang sama tapi pada indeks waktu yang berbeda. Jadi simbolnya adalah rho T, S. Jadi kalau kovarian tadi simbolnya gamma, kalau korelasi simbolnya rho ya. Jadi mohon nanti Anda perhatikan baik-baik penggunaan simbol tersebut.
Rho T, S itu sama dengan korelasi